sama-sama pekerja kosong, gaji sedikit, mau tidur di mana lah, tidur di rumah oke lah, ya. Anda cakap mereka harus tidur di hotel berbintang 5. Mana ada duit mereka, ya. Biasa saja lah. Ini kasus-kasus begini, perselingkuhan dan sebagainya juga terjadi di negara Anda. Warga Anda pun banyak yang berselingkuh, ya. Tapi Anda tak nak cakap, itu masalahnya, ya. Jadi tak perlu masalah ini digoreng, dibesar-besarkan, ya, seolah-olah warga kami ini tak bermoral, ya. Nah, Anda nak tengok warga sendiri macam mana. Banyak yang berselingkuh juga, ya. Itu problem bagi semua kaum, bagi semua orang, ya. Nak jaga sikap, nak jaga iman baik-baik. Oke, setia kepada pasangan. Oke, terima kasih. Nasihat Bang Arul buat TKI TKW yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia, wanita dan Indonesia yang ada permit jalur resmi, ya. Alhamdulillah, ya. Kalian bisa bekerja di negara orang. Betul, Mas. Selamat. Kita itu sering mengeklaim terpaling edukasi, terpaling kritik. Tapi apabila ada kasus-kasus seperti ini, seolah-olah tidak mau tahu dan seolah-olah kasus ini seperti hal biasa. Katanya kasus ini tentang perselingkuhan. Ini bukan kasus tentang perselingkuhan. Dan sekali lagi, saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh abangnya daripada Malaysia. Pesanan yang amat sangat berharga. Apabila merantau di negara orang, ilmu harus kena dibawa di dada. Harus jaga diri baik-baik, jangan memalukan bangsa dan negara. Dan apabila video tersebut tersebar di kampung halaman tersebut, dilihat keluarganya, dilihat anak-anaknya, mungkin kalau yang sudah punya anak, kalaupun sampai bersuami kemudian melakukan tindakan seperti itu, suaminya melihat apa yang jadi. Coba bayangkan, kalaupun tak bersuami, itu jelas-jelas perbuatan yang memalukan. Sudah dilayan dengan baik, makan di situ, permit juga ada, gajian juga lancar. Tapi kenapa melakukan perbuatan membawa masuk laki-laki? Coba bayangkan, membawa masuk laki-laki ke rumah majikan tersebut. Assalamualaikum, seputar TKI lagi yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, ya. Pengampunan teliti dua orang bibik ni. Nah, dia sebagai orang yang diterima bekerja di sebuah rumah seorang doktor. Makanya buat kalian ya, para TKW nih khususnya, walaupun tidak semua TKW yang suka ngebangga-banggain Bengali nih, biar tahu rasa. Kenapa saya selalu ngingetin kalian, selalu bikin PT ngingetin kalian, kita datang ke sini untuk kerja, buat anak, buat masa depan, buat keluarga. Kenapa datang ke sini malah kena rayuan laki-laki yang modus sampai bisa mencelakakan diri sendiri. Bukan diri sendiri aja yang jadi korban, anak jadi korban, keluarga jadi korban. Teliti dua orang bibik ni. Nah, dia sebagai orang yang diterima bekerja di sebuah rumah seorang doktor yang menyediakan permit, makan, gaji, tempat tinggal, layanan yang baik. Tapi malangnya, diorang pembantu rumah daripada Indonesia ni membawa masuk dua lelaki Bangladesh ke dalam rumah yang mereka ni bekerja. Mereka tak sedar mereka hanya pekerja di situ dan tidak ada hak untuk bawa masuk orang lain. Mereka tak tahu ke? Boleh berlaku jenayah yang besar, implikasi jenayah. Atas apa tindakan mereka bawa masuk Bangladesh? Adakah Bangladesh itu mempunyai permit yang sah? Adakah Bangladesh itu pendatang tanpa izin? Anak tuan rumah bersama mereka jemput masuk cara pintu belakang, masuk dalam rumah. Dan mereka berkedudukan dengan lelaki Bangladesh tu. Adakah mereka tahu status kesihatan lelaki itu? Ada HIV ke apa? Pihak mereka sendiri, mereka tak fikir ke? Kalau jika mereka isteri atau ibu sebuah keluarga di Indonesia datang sini dengan harapan mencari nafkah rezeki yang halal untuk hantar balik ke Indonesia, dan video kes ini tersebar di sana, apa perasaan keluarga di sana?
tekanan kepada suami, apa perasaan anak-anak, ibu bapa, masyarakat, jiran-jiran terdekat. Mereka tak guna akal ke? Tak guna akal ke? Inilah yang kes-kes berlaku. Kadang-kadang ada daripada orang Indonesia kata Malaysia mendera, itu, ini. Tapi pada hakikatnya, mentaliti yang datang tu sendiri yang memang dah teruk. Saya harap benda ni tidak berulang lagi lah, dan kepada yang datang bekerja di sini, penuhilah ilmu di dada dan bersikaplah dengan baik. Assalamualaikum. Katanya orang terpaling edukasi, katanya ya, kasus ini kasus biasa. Soalnya perselingkuhan ada di mana-mana. Padahal itu bukan tentang perselingkuhan. Untuk yang terpaling edukasi, bayangkan kalau di rumah Anda, pembantu rumah Anda membawa masuk laki-laki, kemudian melakukan kemaksiatan, terus di situ ada anak kecil kamu. Terbayang nggak? Coba terpaling edukasi. Bagaimana menanggapi hal seperti ini? Kenapa kok dibilang kasus ini kasus perselingkuhan, kasus hal yang biasa? Ini kan sangat aneh. Coba bayangkan kalau rumah Anda dibuat seperti itu, seperti yang terjadi pada kasus ini. Pembantu rumah Anda membawa laki-laki masuk tanpa Anda kenal, kemudian melakukan kikuk-kikuk. Apa yang Anda rasakan? Pasti marah. Dan teruntuk yang terpaling edukasi, hendaknya Anda juga harus mengedukasi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan ini bukan hanya terjadi di Malaysia saja. Dari TKW yang bekerja di negara lain pun juga sama. Ada kasus TKW yang bercinta dengan abang bawang. Untuk sahabat-sahabatku, sebenarnya saya juga tidak mempermasalahkan Anda mau bercinta dengan siapapun. Tetapi jika Anda dari Indonesia merantau ke negara orang, coba fokus untuk mencari uang, untuk mengubah masa depan. Jangan sampai Anda tergoda dengan lelaki dari negara orang yang tidak tahu statusnya seperti apa. Apakah dia benar-benar mencintaimu, ataukah memang Anda hanya sekedar dibuat untuk mainan nafsunya? Dari hal ini kita harus berkaca kejadian-kejadian TKW yang pulang-pulang membawa anak tapi tidak ada lelakinya. Ini kan sangat disayangkan. Jadi kalau bekerja di negara orang, tolong jaga-jaga. Jangan sampai melakukan tindakan yang memalukan. Hal ini juga dirasakan TKI yang bekerja di Malaysia yang lainnya ya. Merasa kecewa terkait kasus hal ini. Oke, kita reaction video selanjutnya. Kekecewaan TKI yang di Malaysia melihat kasus viral TKW Malaysia. Ini bukan mewakili TKW di Malaysia semua ya, tapi ini dilakukan oleh oknum atau individu. Jadi simak videonya sampai habis biar tidak salah paham. Nasihat Bang Arul buat TKI TKW yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia, wanita dan Indonesia yang ada permit jalur resmi ya. Alhamdulillah ya, kalian bisa bekerja di negara orang. Betul mas. Selamat bisa mencari rezeki untuk keluarga Anda, merubah perekonomian Anda. Ada duit, nanti Anda balik ke Indonesia, karena kalian tidak selamanya akan tinggal di negara orang di Malaysia. Jika kalian modal kalian sudah cukup banyak, pasti kalian akan kembali ke Indonesia. Betul. Ya, sudah punya rumah, punya sawah, punya ini, punya modal, pasti kalian akan balik. Tidak selamanya kalian akan tinggal di negara orang. Nah, buat para wanitanya ya, jangan tergila-gila dengan pesona oleh lelaki warga asing. Ini nggak baik, nanti akan menjerumuskan Anda ke hal-hal yang tidak baik. Betul mas. Ya, jangan pernah melacurkan diri Anda. Kalau kalian kerja ya kerja, balik kerja pulang, balik kerja pulang.
Ya, itu fokus. Dan laki-laki jangan buat jenayah merampok ke Sorokoli ini. Itu jangan ya. Kalian Mantap, tetap Mas. fokus pada keluarga. Kalian sebagai kepala keluarga tetap fokus untuk keluarga Anda. Jadi intinya lelaki dan perempuan yang ikut jalur resmi sebagai TKI di Malaysia, kalau kalian bisa kayak gini, insya Allah rezeki kalian ini berkah barokah. Betul. Ya, sebab tujuan kalian fokus pada awal itu adalah ingin merubah perekonomian keluarga. Nah, kalau ada perempuan Indonesia yang kawin dengan Bangladesh itu, ya itu tujuannya sudah lain. Kalau ada lelaki yang sini mau cari perempuan, mau cari ini, sudah tujuannya lain, itu ya gak betul. Jadi fokus tujuan kalian pada utama itu kerja. Ya, itu aja nasihatku buat kalian, buat para TKI resmi yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Berita heboh, TKI wanita Indonesia ditangkap di saat bersama warga Bangladesh di rumah di saat majikan itu tidak ada dan ditangkap polisi di Raja Malaysia. Bikin malu ya. Lagi wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Bikin malu negara Indonesia dan bikin malu TKW wanita yang ada di Malaysia ini ya. Ingat ya, kalian menikah dengan warga Bangladesh, Pakistan, Myanmar, itu kalian tidak bisa membawa warga Bangladesh, Pakistan, Myanmar itu ke Indonesia. Tidak bisa ya. Alasannya, walaupun kalian nikah sirik di sini, nikah kiai itu cuma dijadikan pelampiasan pemuasan di sini ya. Betul, kalian Bang. punya anak kemudian ditinggal nangis ngenge. Ya aduh, percuma kan? Jadi fokus, tetap tujuan pada kalian kerja. Jangan cari jantan, jangan cari bau-bau bawang. Ini ya banyak warga Indonesia ini ya yang cari jantan Bangladesh, Pakistan, Myanmar di sini ya. Nggak tahu kenapa itu, alasannya mungkin karena romantis lah, karena duit lah, karena ini. Tapi tujuan kalian, kalau kalian di sini kan kerja, bukan mencari jantan. Betul. Itu ya. Jadi stop, jangan bikin malu negara Indonesia, jangan bikin malu TKW wanita Indonesia yang ada di Malaysia yang betul-betul kerja ya. Ya, kunci rapat-rapat kamu punya barang itu. Lagi bagus daripada kamu nangis-nangis ya, mempermalukan diri kamu sendiri, ditangkap kayak gini dan bikin malu rakyat Indonesia, juga bikin malu TKW yang asli itu ya, bikin malu. Tangkap saja Pak, proses itu sesuai dengan hukum ya. Jaim tangkap itu jaim. Assalamualaikum, seputar TKI lagi yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Pengampunan habis lepas Artika ya, buat pendatang haram ini ya. Kalian sadar gak? Kalian bisa pulang kembali ke negara Indonesia berkat pengampunan kerajaan Malaysia. Justru kalian harus berterima kasih kepada kerajaan Malaysia. Tapi Betul, Mas. kalian sebagai pendatang haram pulang dengan pengampunan, merasa bangga bisa pulang kembali ke Indonesia tanpa ada hukuman ya, kompon. Itu kalian tak sadar telah mempermalukan bangsa Indonesia nyata-nyata dengan jelas, mempermalukan rakyat Indonesia, mempermalukan Indonesia di hadapan Malaysia. Kalian memasuki negara orang itu secara haram, menyelundup. Sedangkan di Indonesia sudah banyak tenaga-tenaga kerja Depnaker BCTKI yang resmi, yang menyalurkan tenaga kerja untuk keluar negeri dengan resmi. Bangga kalian? Saya tidak bangga kalian pulang dengan pengampunan ini, karena sebagai pendatang haram, karena kalian telah mempermalukan orang-orang Indonesia, mempermalukan Indonesia nyata-nyata di depan Malaysia ini. Untuk itu jangan sampai ini kejadian ini terulang lagi. Kalau kalian ingin kerja ke luar negeri, ikuti jalur resmi ya. Jangan pernah mempermalukan Indonesia di mata negara asing, terutama kalian sebagai pendatang haram ini. Kalian mungkin bangga bisa kumpul dengan keluarga kalian, jumpa kembali dengan keluarga kalian, tapi kalian telah mempermalukan bangsamu sendiri ya. Itu ikuti jalur resmi. Saya mengimbau itu aja ya, mengimbau kepada kalian semua, ikuti jalur resmi, jalur tenaga resmi ya.
Untuk itu kalian harus berterima kasih kepada kerajaan Malaysia yang telah memberikan pengampunan kepada kalian. Yang tamat tempo, paspornya, permitnya, visa pelancong. Berterima kasihlah kepada kerajaan Malaysia yang telah memberikan kelonggaran kepada kalian. Tanpa ada hukuman sempatan. Kalau kalian kena tangkap, kena sempat, kena penjara. Itu salahkan siapa? Salahkan diri Anda sendiri. Jangan menyalahkan negara orang. Ya, ikuti jalur resmi. Itulah pesanan abangnya daripada TKI yang bekerja di Malaysia. Kalau bekerja di Malaysia sudah jalur resmi, ada permit, ya kan? Jangan sampai melakukan tindak kejahatan seperti merompak ataupun melakukan hal-hal yang kiranya merugikan nama baik negara kita. Ini sebuah edukasi ya, bukan tentang istilahnya kita menjelek-jelekkan negara kita, bukan. Ini sebuah edukasi. Tolong untuk sahabat-sahabatku, kalau menonton video itu sampai habis menyimaknya biar lebih paham. Dan pesanan apa yang disampaikan oleh Abang TKI yang bekerja di Malaysia ini benar-benar sangat positif. Dan beliau pun juga sangat malu terkait kasus TKW yang viral di media sosial yang tontonannya sungguh sangat ramai karena melakukan tindakan yang sangat memalukan di Malaysia. Hal ini jelas-jelas bikin malu nama negara kita, meskipun ini hanya dilakukan oleh individu atau oknum, tapi dampaknya bisa ke TKW yang lainnya. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, kalau bekerja di Malaysia jangan lewat jalur ilegal, dan kalian jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengajak bekerja ke Malaysia dengan lewat jalur ilegal. Jangan mudah percaya ya. Kalau mau bekerja harus melalui PT yang resmi supaya kalian di negara orang aman-aman saja. Dan di Malaysia ini juga sudah membuat program yang begitu sangat bagus. Bagi siapa yang tidak punya dokumen, dipersilakan pulang. Cukup bayar 500 ringgit, Anda bisa pulang. Tetapi kalau tiket ya harus beli sendiri. 500 ringgit itu bayar dendanya. Dan teruntuk para suami, kalau bisa lah, ini kalau bisa saran saya, jangan sampai istrinya bekerja ke negara orang. Anda kan seorang laki-laki, kepala keluarga. Harusnya Anda yang punya jiwa pejuang untuk menafkahi anak dan istri. Kira-kira seperti itu ya sahabat-sahabatku semua. Ini cuma sekedar saran. Takutnya nanti kalau istri bekerja di negara orang, takutnya melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga rumah tangga pun juga bisa jadi bermasalah. Kalau untuk yang tidak punya suami, tidak ada masalah ya kan, karena sedang mencari nafkah untuk anaknya. Tetapi ya harus ingat, tujuannya dari rumah itu merantau, ingin merubah nasib ya. Jadi jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang kiranya buat malu negara kita. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya jangan sampai bekerja ke negara orang lewat jalur ilegal. Itu saja saran saya, dan jangan sedikit-sedikit menyalahkan negara orang apabila kita terkena masalah di negara orang, tetapi awal mulanya kadang-kadang kita sendiri yang membuat hal. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.